Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman user edukasi. Kali ini saya menemukan buku yang waktu di perpustakaan ya, pelajaran kelas 2 SMA kan hikayat. Saya coba cari, akhirnya menemukan sebuah buku ini, yakni pengalaman masa kecil karya Sultan Iskandar. Sultan Iskandar. Apa kerennya? Kenapa saya harus mereview buku ini? Yuk kita simak lengkap. Ciri-ciri hikayat seperti yang akan kita bahas kali ini. Apa sih ciri hikayat? Satu, ia menggunakan bahasa Melayu. Dalam buku ini banyak sekali kata-kata atau kalimat yang menggunakan bahasa Melayu. Kenapa? Satu, buku ini diterbitkan oleh terbitan pertama itu oleh DB World ya, DB World itu adalah terbitan di zaman Belanda gitu ya. Jadi memang Sultan Iskandar ini beliau termasuk pengarang angkatan Balai Pustaka. Apa itu angkatan Balai Pustaka? Jadi Sultan Iskandar adalah sastrawan angkatan Balai Pustaka. Sebelumnya kita harus tahu dulu nih apa sih angkatan Balai Pustaka, yakni nama yang diberikan kepada pengarang yang dianggap sangat produktif menerbitkan karyanya oleh penerbit Balai Pustaka. Pada tahun berapa? Yakni tahun 1920-an ya. Jadi tidak hanya sastrawan Nur Sultan Iskandar yang terkenal kala itu, ada juga Maria Siregar dengan Azab dan Sesara, ini adalah roman populer juga. Terus ada lagi Abdul Muiz dengan karyanya Salah Asuhan yang memang isi bukunya mengkritisi sopan santun pada waktu itu. Terus ada lagi Siti Nurbaya ya, ini Marah Rusli ya, ini adalah pengarang-pengarang angkatan Balai Pustaka yang memang menonjol. Nah, kita akan mengulas buku pengalaman masa kecil karya Nur Sultan Iskandar. Oke. Nah, dari sampul ya. Dari sampul ini memang mewakili sekali dari isi buku tersebut, di mana ada anak-anak ya, ada anak kecil dan orang tua yang seperti mengembala kerbau itu ya. Terus ada hutan dan danau. Nah, kita lihat bagian kata nah, di sini ada beberapa data buku. Kita bisa lihat ini adalah terbitan Balai Pustaka, diterbitkan di Jakarta tahun 1983. Jadi ini lama sekali ya. Saya belum lahir buku ini sudah terbit di cetakan ke-5. Ya, jadi cetakan ke-5 buku ini adalah cetakan ke-5 tahun 1983. Novel ini berisikan 9 judul utama ya, dengan 42 subjudul. Nah, jadi banyak sekali, dan bisa kita lihat ya dari judulnya itu ringan, apa adanya. Hal-hal yang dilalui oleh Sultan Iskandar dituliskan mulai dari kecil sampai dia beranjak dewasa ya. Ini adalah pengalaman-pengalaman spiritual, pengalaman-pengalaman pendidikan, pengalaman-pengalaman membentuk pribadi dia. Apa yang dia lihat misalnya di surau, di sekolah, antara sekolah dan rumah itu terjadi apa, di kampungnya dia mendapat role model seperti apa, terutama ibu ya. Ibu juga sangat besar sekali pengaruhnya. Dalam cerita ini Nur Sultan menceritakan peran-peran ibu. Apa yang dikatakan ibu itu menjadi hal utama juga dalam pemikiran Nur Sultan Iskandar. Nanti akan saya bedah sedikit mengenai isinya.
Nah, ada hal yang menarik, misalkan di judul pertama yang berjudul surau ini adalah pengalaman pertama Nur Sultan belajar mengaji di surau ya. Jadi kalau kita hari ini menyebutnya itu musola atau langgar gitu ya. Di sini ada hal yang menarik yang menjadi amanat penting, yang menjadi pesan untuk saya juga, untuk orang tua juga, untuk pendidik juga ya. Di tengah ini ada cerita mengenai pada suatu hari, kalau saya tidak salah sesudah sembahyang Jumat, guru pakih muda dipanggil akan mendoa ke rumah orang tua saya. Ini maksudnya ketika Jumat seorang guru itu dipanggil oleh orang tuanya khusus untuk mendoakan anak tersebut atau Nur Sultan ya, Masya Allah sekali. Nah, selanjutnya sambil mengucapkan kata penyerahan ya, jadi orang tua Nur Sultan ini menyerahkan kepada gurunya tadi atau pakihnya tadi. Sambil mengucapkan kata penyerahan itu, ayah memberikan sebuah cambuk dari lidi daun kelapa yang berpilin 3 ke tangan akan pemukul saya kalau saya tidak menurut perintah atau nakal. Sejak hari itu baru sah saya menjadi murid di surau itu. Meskipun saya sudah kerap kali menurutkan Mama Harun ke saya, bukan main berdebar-debar hati saya, sebab cambuk yang diberikan ayah kepada guru itu senantiasa menjadi buah pikiran kepada saya. Dan saya masih ingat bahwa petang hari itu saya takut benar akan pergi ke surau bagai kambing diirit ke air. Akan tetapi baru saya sampai ke halaman surau itu, hati saya agak gembira sedikit sebab saya dikerumuni kawan-kawan. Nah, kita melihat hari ini ya, memang zaman dulu itu seperti itu. Jadi orang tua menyerahkan sepenuhnya kepada guru. Dengan catatan begini ya, mohon maaf, memang insya Allah guru zaman dulu itu tirakatnya bagus, tanggung jawabnya bagus, dekat dengan Allah. Nah, agak berbeda untuk zaman sekarang begitu ya. Jadi kita harus hati-hati menyerahkan anak kita untuk memberikan pendidikan seperti itu. Jadi kalau kita zaman dulu misalnya digampar oleh seorang guru, kita malah yang dimarahi oleh orang tua gitu ya. Kenapa? Pasti ada yang salah dengan kita. Guru kalau zaman dulu nggak mungkin diam-diam ngampleng gitu ya, seperti itu. Ternyata di sisi lain, di judul kedua, judul bersekolah dengan subjudul hukuman keras, Sultan Iskandar juga ada beberapa pengalaman dengan guru yang keras. Begini ya, ada guru tegas, tapi memang dia tidak sedikit-sedikit keras, sedikit-sedikit mengajar gitu ya. Namun ternyata di sini ada guru ya yang keras dalam tindakan, keras juga dalam perkataan. Ternyata dari hal ini Sultan Iskandar mengalami hal itu, yakni bertemu dengan guru yang memang keras gitu ya, keras dalam perlakuan, keras dalam perkataan. Seperti ini ya. Rupanya sekali sekolah itu mesti dua saya tempuh, dan di dalam sekolah itu saya harus belajar menulis dan membaca serta segala mata pelajaran yang diwajibkan oleh undang-undang pemerintah kolonial. Jadi ini memang Sultan Iskandar masih di Maninjau itu tidak ada sekolah, yang ada hanya sekolah yang didirikan oleh Hindia Belanda seperti itu. Berkaitan dengan itu, nah ini ada pernyataan tidak diperlukan peri keadaannya dalam perjuangannya, akan tetapi kekerasan dan kelihatan kulit adalah inti cambuk yang dipergunakan oleh mundur kepada kuli kontrak di perusahaan kebun di tanah Delhi yang masyhur. Hanya cinta yang berhak akan memiliki sifat liar itu. Guru berantai kulit itu, demikian saya namai dia, tidak berhati, tidak berjantung. Di kelas kami ada seorang anak yang bernama Nangka bin Kundur.
apabila si nangka membuat kesalahan sedikit saja, yang karena itu ia harus datang ke muka kelas, dengan segera ditarik oleh guru itu sang gumpal rambut yang di keningnya kuat-kuat sehingga terasa sakit sampai ke benak kepalanya. Jadi ini adalah pengalaman-pengalaman Nur Sultan yang bertemu dengan salah satu guru yang di sini disebutkan tidak berhati, tidak berjantung. Jadi kalau kita terjemahkan itu tidak mempunyai hati, tidak mempunyai jantung gitu ya. Seperti itu. Jadi sampai pada akhirnya ya, sampai pada akhirnya Sultan Nur Iskandar menjadi guru. Di buku ini di akhir di judul ke-9 ini kisah saya jadi guru. Jadi Nur Sultan pada akhirnya menjadi guru muda yang diidam-idamkan oleh orang tuanya.